Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Timnas Indonesia diuntungkan, Jepang coret 14 bintang Eropa, panggil debutan pemain muda untuk laga pamungkas kualifikasi. Bintang masa depan Timnas, Justin Hubner raih penghargaan bergengsi di Inggris meski belum debut di Premier League. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Sebuah kabar mengejutkan datang dari kubu Timnas Jepang. Menjelang dua laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia dan Indonesia, pelatih Hajime Moriyasu membuat gebrakan besar, mencoret 14 pemain top, mayoritas diantaranya merupakan pilar utama yang bermain di Eropa. Ya, total ada 14 nama yang tak dimasukkan ke dalam skuad Samurai Biru kali ini, termasuk sejumlah wajah tenar yang selama ini nyaris tak tergantikan. Di antaranya, Ko Itakura, Hiroki Ito, Yukinari Sugawara, Yuta Nakayama, Junya Ito, Takumi Minamino, Hidemasa Morita, Kyogo Furuhashi, Daizen Maeda, Kaoru Mitoma, Ao Tanaka, Ayase Ueda, Ritsu Dowan, dan Reo Hatate. Nama-nama yang jika digabungkan, punya pengalaman dan kualitas bermain di level top Eropa. Sebagian besar dari mereka juga bermain saat pertemuan pertama melawan Timnas Indonesia di Jakarta. Kala itu, Jepang tampil brutal dan menundukkan skuad Garuda dengan skor telak 4-0. Laga itu menjadi tamparan keras sekaligus pelajaran bagi para pemain Indonesia. Namun, dengan tidak dipanggilnya sebagian besar pemain tersebut untuk laga pamungkas nanti, harapan Garuda mulai terbit kembali. Apa alasan dibalik keputusan ekstrim ini? Hajime Moriyasu menjelaskan bahwa banyak pemainnya telah melalui musim yang sangat panjang dan melelahkan di klub masing-masing. Sebagai bentuk kehati-hatian dan untuk menghindari risiko cedera, ia memutuskan untuk memberi mereka waktu istirahat. Saya memilih para pemain ini karena mereka telah memainkan banyak pertandingan, ujar Moriyasu seperti dikutip dari Sponichi Anes. Namun, itu tidak berarti Jepang melepas laga begitu saja. Sebagai gantinya, Moriyasu justru memanggil 7 debutan ke dalam skuad. Sebagian besar dari mereka belum pernah mencicipi pertandingan level senior bersama Timnas Jepang. Yang paling disorot adalah Ryunosuke Sato, gelandang 18 tahun yang bermain untuk Fagiano Okayama di J2 League. Meski masih sangat muda, potensinya dianggap cukup menjanjikan untuk diberi kesempatan. Keputusan ini juga merupakan bagian dari proyek jangka panjang. Jepang baru saja berlaga di Olimpiade Paris 2024 dan melaju hingga babak perempat final sebelum dihentikan oleh Spanyol. Beberapa dari pemain muda jebolan skuad Olimpiade itulah yang kini diberi kepercayaan membela tim senior. Strategi regenerasi tampaknya menjadi fokus utama Jepang saat ini. Terlebih mengingat mereka sudah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dan tak lagi punya tekanan besar di dua laga sisa. Meski demikian, bukan berarti semua nama senior dicoret. Hajime Moriyasu tetap membawa sejumlah pemain berpengalaman seperti Takefusa Kubo, Daichi Kamada, Wataru Endo, dan kiper Zion Suzuki. Nama-nama ini akan menjadi tulang punggung dan mentor bagi para debutan. Kombinasi pemain muda dan senior ini diharapkan dapat mempertahankan ritme permainan Jepang sekaligus memberikan panggung pembuktian bagi para wajah baru. Laga melawan Timnas Indonesia akan digelar dalam suasana yang berbeda dibanding pertemuan pertama. Jika sebelumnya Jepang datang dengan kekuatan penuh, kini mereka akan tampil dengan skuad eksperimen. Tentu ini bisa menjadi celah bagi Indonesia untuk tampil lebih kompetitif. Meski demikian, patut diingat bahwa kedalaman skuad Jepang sangat luar biasa. Bahkan para pemain lapis kedua mereka pun tampil di level yang sangat tinggi. Bagi Timnas Indonesia, ini bukan hanya tentang hasil akhir, melainkan juga soal mengukur kekuatan dan kedewasaan tim dalam menghadapi lawan besar. Laga melawan skuad muda Jepang bisa jadi lebih menantang secara taktis, karena anak-anak muda biasanya bermain dengan semangat lebih tinggi dan energi besar untuk membuktikan diri. Kesimpulannya, langkah berani Hajime Moriyasu mencoret 14 pemain utama dan memasukkan wajah-wajah baru bisa menjadi bumerang, atau malah jadi awal munculnya generasi baru Samurai Biru. Sementara itu, Timnas Indonesia mesti memanfaatkan momentum ini sebaik mungkin. Sebab, tidak setiap hari kita berhadapan dengan Jepang tanpa kekuatan penuhnya. Namun, tetap waspada, karena meski tampil tanpa nama-nama besar, Jepang tetaplah Jepang.
Filosofi permainan mereka tidak akan berubah, dan komitmen untuk bermain disiplin selalu melekat. Bagi Indonesia, ini adalah momen untuk bermain habis-habisan dan menunjukkan bahwa Garuda tak lagi mudah dipatuk di kandang sendiri. Bintang masa depan Timnas, Justin Hubner raih penghargaan bergengsi di Inggris meski belum debut di Premier League. Justin Hubner kembali menorehkan prestasi membanggakan. Bek tengah masa depan Timnas Indonesia ini resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik pilihan pemain di Wolves U21 untuk musim 2024 hingga 2025. Penghargaan ini jelas bukan sembarang gelar, karena datang langsung dari suara rekan-rekannya satu tim. Tanda betapa besar pengaruh dan respek yang dimiliki Hubner di dalam skuad muda Wolverhampton Wanderers. Penghargaan ini diumumkan secara resmi, dan Hubner pun membagikan momen bersejarah itu di media sosial pribadinya. Dengan penuh rasa bangga, pemain yang kini berusia 22 tahun itu menunjukkan trofi Wolves U21 as Players Player of the Season, sebuah bukti nyata kontribusi dan konsistensinya sepanjang musim. Musim 2024 hingga 2025 ini memang menjadi salah satu periode paling penting dalam perkembangan karir Hubner. Total 14 penampilan ia bukukan untuk tim U21 Wolves, dengan 12 diantaranya datang dari kompetisi Premier League 2, yaitu liga khusus bagi tim-tim U21 dari klub Premier League dan Championship. Meski bukan angka yang luar biasa tinggi, tapi kualitas performanya di atas lapangan jelas mengundang banyak pujian. Yang paling mencolok adalah fakta bahwa Hubner juga dipercaya menjadi kapten dalam 4 pertandingan. Kepercayaan yang diberikan pelatih tentu tak datang begitu saja. Ini menunjukkan bahwa Hubner tak hanya kuat secara teknik, tapi juga punya karakter kepemimpinan dan mentalitas yang dibutuhkan di level profesional. Meski hingga akhir musim ini Hubner belum juga mencatat debut di tim utama Wolverhampton di Premier League, ia sudah 2 kali dipanggil latihan bersama skuad utama. Ini menjadi sinyal positif bahwa progresnya terus dipantau, dan dia dianggap layak diberi kesempatan untuk mencicipi atmosfer level tertinggi sepak bola Inggris. Tinggal menunggu waktu dan keberuntungan. Sejak resmi bergabung dengan Wolverhampton Wanderers pada tahun 2022, Hubner telah mencatatkan total 62 penampilan bersama tim U21. Itu adalah angka yang mencerminkan ketekunan, dedikasi, dan konsistensi dalam menjaga level performanya. Sayangnya, hingga kini masa depannya masih belum pasti. Kontraknya akan habis di akhir musim 2024-2025 ini, dan belum ada kejelasan apakah Wolves akan memperpanjang kontraknya, atau justru membuka jalan bagi Hubner untuk mencari petualangan baru di klub lain. Bukan tanpa pengalaman internasional, Justin Hubner sempat dipinjamkan ke klub Jepang, Cerezo Osaka, yang bermain di kasta tertinggi J1 League. Meski hanya mencatatkan 8 penampilan selama masa pinjaman tersebut, pengalaman berkompetisi di luar Eropa tentu jadi bekal penting baginya. Bermain di Asia, menghadapi gaya permainan yang berbeda, dan harus beradaptasi dengan budaya baru menjadi pelajaran yang sangat berharga. Di balik semua pencapaiannya di level klub, satu hal yang paling membuat publik Indonesia bangga adalah kenyataan bahwa Hubner kini telah resmi membela Timnas Indonesia. Bek tengah ini sudah beberapa kali tampil memperkuat Garuda, dan kematangannya di lini belakang terbukti sangat dibutuhkan, terutama dalam skema permainan yang dirancang pelatih Shin Tae-yong dan kini dilanjutkan oleh Patrick Kluivert. Dengan usia yang masih muda, pengalaman lintas negara, dan penghargaan prestisius dari klubnya, masa depan Justin Hubner tampak begitu cerah. Ia bukan hanya aset bagi Wolverhampton, tapi juga bagi sepak bola Indonesia. Entah itu melanjutkan karir di Inggris, mencari peluang baru di Eropa, atau kembali ke Asia, langkah berikutnya yang diambil Hubner akan sangat menentukan arah karirnya ke depan. Yang jelas, penghargaan Players Player of the Season ini adalah validasi nyata bahwa dirinya sudah berada di jalur yang benar. Bukan hanya disukai oleh pelatih, tapi juga disegani oleh rekan-rekan setimnya. Dan itu adalah fondasi utama untuk menjadi pemain besar. Kini, para pecinta sepak bola Indonesia tinggal menanti. Apakah musim depan kita akan melihat Hubner mulai merintis karir di tim utama Premier League? Atau justru muncul kejutan besar lainnya dengan kepindahan ke klub baru? Apapun itu, satu hal yang pasti, Justin Hubner sudah selangkah lebih dekat untuk menjadi ikon lini belakang Timnas Indonesia di masa depan. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.